revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Persidangan kasus Sambo boleh jadi menjadi persidangan abad ini. Terjadi perdebatan yang sangat keras dan memakan waktu hampir 8 bulan. Kemarin, pada hari Rabu, semuanya babak pertama itu telah selesai dengan divonisnya sejumlah terdakwa. Ada yang diperberat, tapi justru ada yang diperingan. Yang diperingan adalah Barada Richard Eliezer dari tuntutan 12 tahun penjara menjadi vonis 18 bulan penjara. Kebangkitan masyarakat sipil juga muncul dalam kasus Verdi Sambo ini. Mereka menyebut Aliansi Akademis Indonesia. Mereka menyatakan Eliezer adalah kita yang juga berkirim surat kepada majelis hakim dengan menyebutnya kawan dalam peradilan. Hari ini saya telah berjumpa dengan salah seorang inisiator dari Aliansi Akademis Indonesia, Profesor Sulistiowati Irianto. Prof, gimana kabar? Terima kasih, baik Mas Budiman. Saya ingin tahu terlebih dahulu, apa sih yang menjadi dasar dari Prof. Sulis dalam kasus Icat ini, kemudian mengajak guru-guru besar untuk mengajukan amicus curiae? Ya sebenarnya banyak kawan-kawan dosen itu yang punya semacam chemistry. Kalau ada masalah berat di masyarakat itu tidak bisa tidur, resah, jadi harus melakukan sesuatu. Itulah yang terjadi dengan kasus ini. Selama 6 bulan bising sekali. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu sebenarnya saya ingin ikut ICGR, tapi udah telat. Oke. Lalu saya pikir, kenapa nggak bikin sendiri aja? Lalu kasih nama Aliansi Akademisi, mengundang teman-teman lewat WA Group, lewat Japri-Japri, dan sejumlah orang mau. Jadi saya mesti nungguin sampai pagi tuh WA yang masuk, lalu dapatlah dalam 3 hari 122 orang itu gitu. 122 orang guru besar dan doktor dari lintas universitas ya? Iya, bahkan dari Samratulangi juga ya. Samratulangi juga. Ya. Kalau sekarang berapa, Prof? Sekarang itu mungkin tambah 50 kali ya. Tambah 50 ya? Iya. Itu bukan hanya sekedar angka ya, tapi kenapa mereka itu kemudian mau bergabung dalam Aliansi Akademis Indonesia untuk menyuarakan Eliezer adalah kita sebetulnya? Ya kan jarang sekali ada ruang-ruang terbuka bagi partisipasi publik untuk ikut dalam proses-proses pengambilan kebijakan, dan kebetulan mereka melihat emang karakter kasusnya itu sesuatu yang sangat mengoyak rasa keadilan ya. Bagaimana polisi berpangkat rendah lalu diperlakukan apa saja gitu, dan itu dimungkinkan oleh struktur organisasi kepolisian yang harusnya menjaga kita semua gitu ya. Jadi memang mereka terpanggil sekali untuk ikut bersuara. Meskipun tidak tahu apakah berhasil atau tidak gitu, tapi pokoknya harus ada keterlibatan di dalam proses-proses ini. Prof, boleh nggak dijelaskan amicus curiae itu sebetulnya, ini kan sebenarnya tidak cukup lazim ya, meskipun pernah digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia. Ini sebetulnya friend of courts gitu, sahabat peradilan, itu sebetulnya dalam tradisi hukum mana sih, Prof? Itu kan common law ya, tapi sebenarnya gini, hari ini tuh saya kalau buka literatur, Aharon Barak misalnya, seorang hakim yang sangat dihormati, mengatakan bahwa apapun sistem hukumnya di negara-negara itu, kalau tetap menjadikan diri sebagai corong undang-undang, maka tidak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, karena undang-undang itu selalu tidak bisa mengejar perubahan-perubahan yang sangat dahsyat dari masyarakat, apalagi sekarang ada artificial intelligence gitu. Jadi hakim-hakim itu harus menggali keadilan yang ada di dalam masyarakat. Nah, senang sekali bahwa di dalam
hukum Indonesia ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 yang memang mewajibkan hakim-hakim itu untuk menggali rasa keadilan masyarakat. Jadi sebenarnya kalau hakim kemarin memperhitungkan keberadaan kami itu bukan tanpa dasar hukum juga. Oke. Jadi bagusnya putusan kemarin itu adalah hakim bisa mengharmonisasi keadilan hukum, keadilan prosedural dengan keadilan substantif gitu. Itu kerennya kasus ini sih sebenarnya. Jadi menyerupai semacam sistem juri ya sebetulnya dalam tanda petik tentunya. Ya enggak juga. Enggak. Jadi kalau melihat dari apa yang diuraikan oleh hakim, mereka tidak melihat keberadaan amicus curiae ini sebagai intervensi, tapi justru memberikan dukungan karena memberikan informasi tentang bagaimana warga masyarakat merespon kasus ini, gitu sih. Tapi apakah amicus curiae nanti juga bisa muncul dalam kasus-kasus lain sebetulnya? Kalau nggak salah ya sudah yang ke-15 kali nih. Ke-15 kali? Di Indonesia, Oke. sejak Prita, kasus Tempo melawan Soeharto zaman dulu itu gitu. Tapi yang memang diakomodasi masuk dalam konsideran pertimbangan hakim dalam kasusnya Iya. Richard Eliezer ini ya? Iya. Tapi boleh nggak Prof dijelaskan lebih jauh sebenarnya keadilan yang terkoyak yang dirasakan oleh para guru besar Iya. itu seperti apa sih dalam kasus Richard ini sebenarnya? Setidaknya dalam pengalaman saya ya, saya itu beberapa kali diminta oleh Komnas Perempuan untuk membuat eksaminasi publik terhadap putusan Mahkamah Agung. Nggak ada kekuatan hukumnya, hanya kekuatan politik, dan saya kira memberi edukasi kepada masyarakat karena putusan Mahkamah Agung itu dirasa tidak adil. Yang pertama itu soal bagaimana beberapa organisasi masyarakat termasuk Komnas Perempuan mengajukan judicial review terhadap 2 perda, yang satu di Tangerang, satu di Bantul, karena perda itu melarang perempuan keluar malam. Judulnya sih bagus, moralis gitu, tapi isinya melarang perempuan keluar malam. Lalu hakim Mahkamah Agung yang kita nggak pernah tahu kan proses-proses di dalamnya karena tertutup, tidak mengabulkan judicial review itu. Alasannya adalah antara lain dilakukan lebih dari 180 hari. Jadi formal. harus ditolak gitu kan. Lalu kami itu termasuk Pak Marwarar, mantan Siaan hakim, konstitusi. Pak Edi yang sekarang Wamenkumham, lalu ada Mbak Nana Kamala, membuat eksaminasi publik yang kita presentasikan di publik. Lalu yang kemarin belum lama tuh tahun lalu adalah ketika nih masyarakat sudah menantikan lama sekali bagaimana Kementerian Dikbud itu mengatasi pemaksaan anak-anak sekolah untuk memakai baju tertentu, simbol-simbol keagamaan. Lalu dibuatlah SKB 3 Menteri, Dikbud, Kementerian Dalam Negeri, dan Agama. Itu udah ditunggu lama banget karena banyak sekali korban-korbannya kan. Tapi tidak ada transparansinya, tiba-tiba juga itu diabolish gitu ya, hanya karena permintaan sekelompok orang dari Sumatera Barat gitu kan. Nah, itu kami juga bikin lagi eksaminasi publik. Jadi artinya publik itu memang sudah ingin sekali suatu persidangan yang transparan. Dan itu nggak ada ruangnya, dan di kasus ini kayaknya mereka menemukan ruang itu. Ruang yang terbuka, ada rasa keadilan yang kemudian terkoyak, dan kemudian muncullah amicus curiae dari ICGR, dari akademisi. Iya. Apakah ini menjadi sebuah momen atau ruang bagi sekarang kan orang menganggap bahwa masyarakat sipil sedang tertidur, sedang tertidur lelap gitu, terbangunkan dengan perasaan tidak adil yang dialami oleh Richard Eliezer sebetulnya. Iya, saya kira iya. Kalau melihat bagaimana dukungannya yang saya baca itu ada WA group 800 orang ya. Eliezer Angel yang mereka terus-menerus datang, dan dari luar Jawa juga. Itu sih luar biasa banget gitu. Jadi mereka memang dahaga terhadap keterbukaan, transparansi di dalam proses-proses persidangan ya. Kalau di proses
perumusan hukum dan kebijakan itu mungkin nggak ada ruangnya buat masyarakat sipil. Tapi ini kan suatu persidangan itu juga memberikan indikasi yang saya bilang kemarin itu apakah negara hukum, rule of law itu jalan apa enggak gitu. Saya kira itu nggak bisa dipisahkan antara pembuatan hukum di eksekutif dan parlemen dengan pembuatan hukum melalui putusan hakim. Oke. Prof. Sulis pernah ketemu dengan Icat? Enggak lah. Enggak. Dan tentunya orang-orang yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga tidak pernah bertemu dengan Richard. Pastinya seperti saya. Oke. Lalu Tidak pertanyaan adalah, kenapa orang-orang yang kemudian tidak pernah bertemu dengan Icat, mungkin tidak tahu kemudian Icat itu siapa, tapi bisa datang dengan dan memberikan sebuah support yang relatifly dibaca publik sebagai tulus. Bagaimana menjelaskan fenomena sosial ini sebetulnya? Ya, itu seperti yang kita bicarakan tadi malam ya Mas, diikat oleh nilai-nilai tertentu, kejujuran, kebenaran, keberanian. Saya kira itu yang mengikat ya. Tapi kalau mau lihat lebih jauh lagi, sebenarnya kita ini sekarang berada dalam situasi bukan hanya globalisasi ekonomi, tapi juga globalisasi hukum, di mana konvensi-konvensi internasional, terutama dalam bidang kemanusiaan, diratifikasi oleh banyak negara. Lalu kita sebagai warga masyarakat global itu terikat juga dengan nilai-nilai yang sama, yaitu penghormatan kepada kemanusiaan dan demokrasi. Saya kira itu ada sesuatu yang nyambung gitu. Jadi ada satu perasaan yang sama terhadap nilai-nilai kejujuran, sehingga mereka kemudian bersatu, tidak tahu dari mana, tidak saling mengenal, dan kemudian sama-sama memberikan support ya. Iya, juga nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai mereka kemanusiaan. lihat itu. Berarti ini ada sesuatu yang sebetulnya positif sebenarnya dari civil society yang ada di Indonesia. Iya, saya kira kasus ini punya dimensi banyak, dan salah satu dimensi yang luar biasa itu adalah itu, keikutsertaan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat untuk membela nilai-nilai kejujuran. Iya. Di sisi itu yang dirasakan ya. Iya, karena juga digitalisasi media itu kan membuat orang bisa secara transparan melihat apa yang terjadi kan, sampai detail-detailnya gitu. Sampai detail-detailnya. Dan kemudian Barada Richard Eliezer seakan-akan menjadi semacam simbol dari kejujuran itu sendiri. Saya kira begitu tuh, kalau lihat dari apa yang mereka teriakkan, lalu apa yang mereka tulis di dalam chat-chatnya YouTube di bawahnya itu, saya kira itu tuh, mereka memperlakukan Icat seperti itu. Meskipun mereka juga tidak menutup mata bahwa Icat adalah orang yang menembak atas perintah dari Sambo sebetulnya. Itu aneh sekali kan, bagaimana orang yang menembak dieluk-elukan ya. Ya, tapi mereka juga membaca bagaimana situasinya menembak itu. Jadi tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Dan pada waktu itu meminjam istilahnya Bang Mulya Lubis ya, itu to be or not to be. Kalau dia tidak mengikuti, maka kemungkinan dia yang ditembak. Situasinya semacam itu kan, mencekam, tegang, yang tidak ada pilihan lain. Jadi kalau orang berada dalam situasi tidak punya pilihan lain, kita bisa mengerti to be or not to be itu benar-benar nyata gitu. Oke, tapi juga memang ada sebuah dilema moral. Pada satu sisi memang Icat menjadi disimbolkan sebagai pahlawan dalam tanda petik oleh masyarakat, tetapi de facto dia adalah seorang yang menembakkan peluru dan menewaskan dari Yosua. Tetapi pada sisi lain ada juga sosok seperti Ricky Rizal gitu, yang kemudian dia menolak perintah dari Sambo untuk menembak, tetapi hukumannya diperberat. Nah, gimana Prof. Sulis melihat dilema moral yang dihadapi oleh dua sosok ini sebetulnya? Saya kira masyarakat perhatiannya lebih tertuju kepada Eliezer ya. Karena di dalam persidangan itu seperti ada dikotomi yang jelas antara kelompok Sambo dengan
teman-temannya di satu sisi dan Eliezer di sisi yang lain. Dan saya kira simpati masyarakat lebih tertuju kepada Eliezer karena melihat Eliezer itu dikepung oleh kekuatan yang besar sekali yang ada di sana gitu. Saya kira itu sih, mereka melihat dilemanya terletak di sana gitu. Artinya digitalisasi media, transparansi, akuntabilitas dari pengadilan ini kemudian membuat masyarakat juga well informed dan kemudian bisa bersikap ya atas berbagai dilema-dilema yang terjadi. Iya betul. Saya teringat pada disertasinya Reiling di Leiden ya. Judulnya itu Technology for Justice. Jadi dia bilang teknologi itu harus memang digunakan untuk kepentingan para pencari keadilan yang selama ini di seluruh dunia berhadapan dengan delay, korupsi, ketidakpastian. Nah, harusnya digitalisasi itu bisa menolong termasuk di dalam menjadikan persidangan itu jadi transparan. Pembuktian juga harus transparan, karena kan dalam pidana itu pembuktian memang harus akurat betul, harus persis betul, karena tidak boleh salah dalam menghukum orang. Karena kalau udah salah itu nggak bisa dipulihkan gitu. Misalnya hukuman mati, orangnya udah dimatiin terus ternyata suatu ketika bukan dia gitu kan. Nah itu kan bahaya. Jadi memang pembuktian itu mengapa sidangnya lama, saya bisa paham. Karena memang harus akurat dan persis. Nah, itu tadi Prof. Sulis juga menyinggung soal hukuman mati ya, yang kemudian juga sekarang diterapkan kepada Verdi Sambo yang dituntut seumur hidup dan kemudian divonis mati. Ini juga menimbulkan polemik, menimbulkan kontroversi karena memang apapun hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, meskipun konstitusi masih membenarkan bahwa hukuman mati masih menjadi hukum positif di Indonesia. Prof. Sulis melihatnya gimana? Sudah semakin banyak negara-negara yang menghapuskan hukuman mati. Di KUHP baru sendiri itu ada kesempatan 10 tahun ditunggu, kalau dia ada perubahan kelakuan menjadi baik, kemungkinannya akan berubah menjadi seumur hidup ya. Tapi kalau Mas Budiman tanya saya personal, saya itu kan termasuk human rights defender. Jadi saya sebetulnya menolak hukuman mati, Mas. Menolak hukuman kalau mati. Kalau personal, iya. Personal. Even terhadap Sambo. Terhadap Sambo. Karena sudah banyak sekali bukti yang mengatakan bahwa hukuman mati itu tidak menjerakan. Tidak menjerakan. Lihat aja kasus narkoba. Ya. Berapa banyak yang dihukum mati? Emang ini selesai? Kan enggak. Dan potentially error in persona juga. Iya. Sehingga kalau bagi Sambo memang langkah-langkah yuridis berikutnya, apakah itu banding, apakah itu kasasi, apakah itu grasi, itu memang layak ditempuh untuk kemudian terhindarkan dari hukuman mati. Iya, saya kira itu sih. Saya kira itu. Ya meskipun vonis pengadilan pertama telah menjatuhkan vonis mati bagi Sambo. Iya. Kalau kembali kepada Icat ya, tadi kan ini menjadi simbol dari kejujuran. Yang kejujuran itu justru dimunculkan terlepas apa motivasinya adalah justru muncul dari polisi bawahan, polisi dengan pangkat yang paling rendah. Gimana Prof. Sulis menjelaskan kenapa itu tidak datang dari elit politik? Karena kan kita ini kan masih, kalau elitnya memang seperti itu ya kita akan mengikuti. Tapi kenapa ini justru kejujuran muncul dari orang-orang polisi dalam strata yang bawah? Iya, ini mengharukan sekali ya. Saya mau melihat polisi dalam praktek sehari-hari, relasinya dengan masyarakat itu dalam dua sisi. Yang pertama tuh masyarakat kesel sekali. Terus terang aja Mas, saya itu sering membantu teman-teman yang mendampingi para petani yang mempertahankan ruang hidupnya, lalu ditangkapi oleh polisi. Terakhir itu kasus Pakel di Banyuwangi sih, tiba-tiba ditangkepin. Padahal mereka sedang mempertahankan ruang hidup ya. Di satu sisi semacam itu, tapi di sisi lain ada polisi-polisi baik dan mereka kebanyakan tuh memang dari yang bawah ya. Kita sering lihat di video di mana gitu membuka training buat orang-orang supaya terlepas dari buta huruf misalnya ya. Banyaklah polisi melakukan itu. Itu justru lahirnya di bawah. Yang di atas itu barangkali hanya Pak Hugeng ya.
Ngarin Pak Ugeng. Pak Ugeng, Iya. itu luar biasa. Iya. Tokoh yang nggak ada gantinya. Iya. Ya mungkin juga ada, tapi Iya. saya nggak kenal aja Iya, gitu. iya, iya. Ha-ha. Saya kira itu, polisi itu punya dua wajah. Ya di satu sisi itu memang sahabat dari masyarakat, justru ada di bawah. Pak Ugeng kemudian tidak muncul. Tapi di sisi yang lain, memang masyarakat itu banyak kesalnya gitu. Ya, tapi pertanyaan saya adalah kenapa teladan kejujuran ya tidak bisa muncul dari polisi-polisi atasan, polisi berbintang dalam kasus Sambo, bahkan dia memerintahkan Eliezer untuk menembak, tapi kemudian berupaya mengcover up, menutup, dan kemudian juga tidak jujur. Kalau itu jujur sejak awal, kan kasusnya tidak akan bertele-tele, tidak akan melibatkan banyak polisi perwira menengah yang harus jadi korban. Iya. Secara umum ya, orang-orang di bawah itu kan tidak punya kepentingan ya. Ingin naik pangkat, ingin jadi kaya, itu kan kayaknya enggak. Sementara yang di atas itu sudah masuk ke dalam jaringan kekuasaan, ingin kaya, ingin terus-menerus mempertahankan kekuasaannya ya. Itu kan ada lingkaran setan tuh kalau Marsian itu ya. Kekuasaan menyebabkan orang memiliki privileges. Karena dia punya privileges, lalu dia punya akses kepada kesejahteraan. Semakin dia kaya, semakin besar lagi kekuasaannya. Kayak gitu aja tuh. Yang itu dilakukan dengan cara merepresi kelompok orang yang kekuasaannya hampir tidak ada atau sedikit sekali, dan bisa menggunakan hukum, bisa menggunakan kebijakan yang dia buat sendiri. Jadi hukum itu kalau masih ideal, mahasiswa S1 tingkat 1 itu percaya bahwa hukum dibuat untuk menjaga masyarakat dari keserakahan, kejahatan, dan lain-lain. Tapi kalau dia udah lanjut, dia lihat bahwa hukum itu dibuat untuk mendefinisikan kepentingan dari mereka yang berkuasa. Dan dalam skala kecil itu ada di dalam kasus ini. Ya kan? Bagaimana Sambo menerapkan berbagai macam aturan, punya ajudan 8, itu kan yang bayar negara ya. Tapi dia dengan kekuasaannya bisa tuh. Kalau kita lihat tadi Prof. Sulis menyebut soal Hugeng, ya. Hugeng ini kan juga pernah bercerita soal kejujuran. Ya, artinya tetaplah jujur meskipun tidak kehilangan jabatan karena Anda masih bisa makan dengan nasi garam. Betul. Itu kan cermin bagaimana value kejujuran dan value kesederhanaan itu betul-betul ditanamkan dari seorang Hugeng. Kenapa nilai-nilai itu luntur sebenarnya? Gak tahu ya Mas, kita bisa jawab itu di kepolisian sendiri. Waktu berapa bulan yang lalu ya, Kompolnas itu mengadakan, merespon kasus ini, mengadakan semacam seminar. Lalu Pak Benny Mamoto itu minta saya presentasi tentang tema bagaimana budaya hidup, gaya hidup yang Hedonis. mewah, hedonis itu melingkupi juga kepolisian. Itu apa yang terjadi? Saya juga nggak ngerti bagaimana menjelaskannya. Kenapa para polisi tercemar gaya hidup semacam itu? Persoalannya kan adalah apakah ada yang dilanggar atau tidak? Kalau melihat secara resmi, masyarakat juga tahu gajinya polisi berapa, pangkatnya berapa, gajinya berapa. Tapi kenapa bisa pakai ini dan itu gitu kan? Nah itu ada sesuatu deh di balik itu pasti. Ketika Hugeng bisa muncul dengan kepribadian yang sangat kuat, itu lebih karena Hugeng adalah produk dari zaman pada waktu itu atau memang kekuatan karakter dari seorang Hugeng sebetulnya? Gini Mas, maafkan saya menyebut nama. Guru saya, Profesor Saparina Sadli, itu dia umurnya hampir 95 ya. Dia merespon kasus ini. Dia bilang, saya itu dari keluarga polisi. Saya kecewa sekali dan sedih dan marah. Kenapa polisi-polisi, orang tua saya, om saya pada masa itu ya, seperti Pak Hugeng gitu. Kenapa itu tidak terjadi di generasi yang sekarang? Itu keluhannya dia gitu. Itu Mas, kalau saya mau menjawab pertanyaan Mas Budiman tadi kenapa-kenapa, bolehkah saya menjawabnya semacam ini? Berbagai persoalan di tanah air ini ujung-ujungnya adalah korupsi sih Mas. Korupsi. Apa aja
Di bidang pendidikan, kesehatan, kita semua udah lihat ya, dalam berbagai bidang itu ujungnya korupsi. Jadi yang mesti kita perangi itu akarnya adalah korupsi, membangun manusia Indonesia yang berintegritas, gitu kan. Rumah ibadah banyak, tapi indeks korupsi kita selalu salah satu yang tertinggi. Dalam sistem yang seperti sekarang, apakah masih terbuka lahirnya hugeng-hugeng baru? Saya kira iya, selalu terbuka segala kemungkinan itu ya. Kita mesti periksanya lebih luas lagi, bagaimana nilai kejujuran itu diajarkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, apa enggak gitu kan. Nah, saya kira mesti sampai ke sana tuh. Itu it takes a village. Jadi tanggung jawab dari kementerian-kementerian yang mengurusi soal-soal bukan hanya Polhukam, tapi juga pendidikan, terus apalagi tuh kementerian macam-macam itu kan. Saya kira mesti dirembuk bareng satu meja. Oke. Memeriksa lagi. Oke. Sekarang kepolisian dan beberapa kelompok masyarakat juga sedang memilih ya nominasi polisi yang dicalonkan untuk menerima Hugeng Award. Mungkin pertanyaan saya agak kontroversial. Apakah kemudian Icat dengan label dia menjadi terpidana dalam kasus penembakan terhadap Yosua masuk dalam kategori atau bisa dinominasikan sebagai calon penerima Hugeng Award? Wah, itu saya susah banget jawabnya ya, karena kan di kepolisian sendiri, di masyarakat masih ada pertentangan Pro dan ya, kontra. Pro dan kontra ya soal itu gitu ya. Saya kira itu sih Mas, susah untuk jawabnya. Susah karena memang banyak sekali ketegangan Iya. moral di sana ya sebetulnya. Iya, Masih iya. ya pada satu sisi pembunuh, pada satu sisi lain dia membongkar kejahatan. Itu yang menjadi sangat dilematis. Tapi itu biar menjadi perdebatan ya sebetulnya, bahwa pada sebuah masa pernah lahir seorang Richard yang dia menjadi eksekutor menembak rekan sesama ajudan, tapi pada sisi yang lain dia berani berterus terang dan membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tapi sebenarnya ya Mas, kalau lihat dari proses kasus-kasus ini, kalau kita membela Eliezer itu kita sama dengan membela keluarga Yosua loh. Karena kalau nggak ada Icat nggak terbongkar. Oke. Itu kan dinyatakan juga oleh ayah ibunya, oleh penasihat hukumnya juga kan. Dan kalau dalam frase yang dibangun oleh Aliansi Akademis Indonesia adalah Eliezer adalah kita. Artinya adalah membela Eliezer adalah membela kita semua. Membela anak-anak muda yang semacam Icat, bagaimana mereka punya mimpi-mimpi harapan ke depan, tetapi itu tentu saja sukar sekali karena mereka berasal dari keluarga sederhana, termasuk Yosua juga kan. Dan hebatnya kedua polisi itu masuk ke polisian tanpa nyogok, tanpa apa kan, dengan kemampuannya gitu ya. Sudah begitu payah mereka sampai cita-cita itu, mereka menjadi dihentikan. Itu menurut saya kejahatan yang luar biasa, menghentikan mimpi-mimpi, harapan-harapan dari anak-anak muda. Dan ada berapa banyak Eliezer dan Yosua lain di negeri ini mengalami nasib seperti itu, yang tidak mengemuka saja karena tidak masuk dalam tragedi kan. Okay. Oleh karena itu Eliezer adalah kita, Yosua adalah kita juga. Eliezer adalah kita, Yosua adalah kita. Tapi gini, ini kan sudah hampir 8 bulan ya, publik kemudian diberikan informasi soal bagaimana drama kasus Sambo gitu. Kalau Prof. Sulis lihat, setelah ini kemudian babak pertama selesai dengan vonis, apa sih lesson learned yang kemudian bisa diambil dari tragedi Sambo dan juga tragedi Eliezer itu sendiri? Kalau buat saya banyak ya, sebagai orang yang studi hukum ya. Pertama gini, kitab undang-undang apapun itu sebagai sebuah teks adalah teks yang diam, tidak bergerak, memang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari kejahatan, keserakahan, dan mendistribusi keadilan. Tetapi teks itu
jadinya belum menjadi hukum yang hidup karena selalu setiap hari ada orang yang melakukan pelanggaran hukum sehingga ada penjara gitu kan. Nah, kapan teks itu menjadi hukum yang hidup adalah ketika ada suatu pelanggaran lalu dibawa ke pengadilan. Di ruang pengadilan itu pasal-pasal itu seperti yang kita lihat dalam kasus Sambo ini diuji melalui perdebatan, diguncang-guncangkan oleh begitu banyak pihak termasuk masyarakat. Apakah itu pembunuhan berencana atau bukan, sehingga masyarakat sekarang semuanya tahu pasal 340 atau 338 ya. Kemudian hakim keluar dengan pertimbangan dan putusan, barulah teks yang tadi mati menjadi hukum yang hidup, artinya hukum yang betul-betul akan dianut oleh masyarakat, karena putusan hakim itulah pasti yang akan dipatuhi, nggak ada jalan lain, gitu. Jadi itu sebuah bagaimana teks itu bisa kita lihat praktiknya. Jadi law in action. Iya. Dan text in action. Tapi saran atau usulan dari Prof. Sulis terhadap kepolisian berkaca pada kasusnya Sambo dan Eliezer, ada nggak saran perbaikan bagi lembaga itu? Ya, tentu saja secara kelembagaan, struktur organisasi di sana, tata kelola, itu harus punya sistem mitigasi agar relasi kuasa yang begitu jauh bisa melahirkan abuse of power sih. Okay. Sampai mengorbankan nyawa. Dan Eliezer kalau kita tidak tahu, publik tidak tahu, kemungkinan juga akan jadi korban kedua kan? Oke. Hari ini Kamis ya, kemudian Kejaksaan menyatakan tidak mengajukan banding terhadap kasusnya Eliezer. Yeah. Artinya Eliezer akan inkrah, berkekuatan hukum tetap, dan dia ditahan sejak 3 Agustus 2022. Kalau hukumannya adalah 18 bulan, dia akan bebas di 3 Februari 2024. Apa saran Prof. Sulis terhadap Icat dan masyarakat? Karena kan tetap ada orang yang kemudian juga tidak suka karena kejujuran dari Icat itu sendiri. Ya, pertama harus disadari ya, sudah ada dalam perdebatan di persidangan maupun oleh para ahli di luar persidangan, Icat itu tidak punya mens rea ya. Dan itu satu hal, jadi sebaiknya mereka menyadari itu dan juga membaca reformasi hukum, terutama terkait dengan soal perlindungan saksi pelaku, bukan hanya saksi korban tapi saksi pelaku, dan itu penyelenggaranya adalah LPSK. Kita mesti menghormati dong keberadaan LPSK, itu kan diinginkan juga oleh reformasi 98. Lalu kemudian apa yang diperjuangkan oleh LPSK itu juga harus diakui. Jadi bagaimana justice kolaborator seperti Icat itu juga harus diterima keberadaannya secara luas. Mengapa begitu? Karena ada berapa banyak mega skandal yang tersembunyi dari mata publik, kita nggak pernah tahu karena tidak ada orang seperti Richard Eliezer itu. Kedepannya kan kita butuh orang-orang seperti itu, kan? Jadi kalau orang-orang seperti itu dilekati label sebagai pembunuh dan lain-lain, itu tidak akan memberanikan orang-orang lain untuk menjadi justice kolaborator. Artinya memang bangsa ini membutuhkan justice kolaborator lain karena begitu banyak skandal-skandal kejahatan yang selama ini tertutup. Persis. Itu yang kemudian Persis. hikmah dari kasus ini ya. Iya. Jadi itulah percakapan saya dengan Profesor Sulistiawati Irianto. Ada sebuah pesan yang menurut saya menarik adalah bangsa ini membutuhkan justice kolaborator yang berani mengungkap skandal-skandal gelap dan kemudian dengan kejujuran dan keberanian mengungkapnya itu, dan itu mempunyai dampak yang positif bagi Republik ini. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.